Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wabad. Kita berjumpa kembali di dalam Sofyan Sauri Channel di Rumah Moderasi yang ada di Depok. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu istimewa, Bapak Kasat Gaswil Jakarta, KBP Komisaris Besar Polisi Pak Dani. Saya biasa memanggilnya Pak Dani. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bincang-bincang kita pada pagi hari ini yaitu terkait tentang, saya kasih judul dengan virtual recruitment. Ya. Jadi fenomena nih kebenaran. Kalau tidak salah sejak bulan Mei kepolisian kita berhasil atau setidaknya melakukan pembinaan kepada anak-anak yang terradikalisasi oleh sosial media. Terutama fenomenanya ini kalau saya baca ini hampir 60% itu melalui game Roblox, ya kan? Lalu kemudian selebihnya banyak TikTok juga. Nah, fenomena ini menurut saya cukup mengkhawatirkan karena salah satu perekut yaitu ada seorang wanita kemudian dan sekarang sudah ada di Polda Metro. Dia juga dulu terakut ketika berumur 15 tahun. Hanya kemudian kalau ini tidak teratasi, artinya kalau waktu kemarin itu Densus tidak mengamankan, nggak mustahil mereka nih 2 tahun, 3 tahun yang akan datang juga akan menjadi seperti perempuan ini yang banyak bisa merekut. Dan ini menjadi fenomena yang menarik. Ternyata kemudian kalau kita baca fenomena ini nggak hanya terjadi di Indonesia, hampir di luar negeri. Indeks terorisme global dan sebagainya juga melihat fenomena ini yang cukup mengkhawatirkan. Kasus ini ada di Singapura, ada di Malaysia, ada di Australia, Jerman, Eropa, Amerika dan sebagainya. Nah, Komandan Pak Dani melihat fenomena ini seperti apa terkait virtual recruitment kepada anak-anak ini? Di dalam terorisme itu mereka akan selalu adaptif. Ya, akan selalu mengembangkan pola aktivitas, bagaimana mereka bisa besar. Adaptif ini banyak faktornya. Misalnya karena gencarnya faktor penegakan hukum. Kalau di luar negeri seperti di Irak, Suriah, Afghanistan, yang mungkin karena perang dihancurkan oleh Amerika, Inggris, dan sekutunya, tentu mereka harus bisa survive. Dan itulah yang dinamakan adaptif, bagaimana beradaptasi. Nah, kelompok-kelompok teror sekarang ini, yang kelompok teror dulu yang berjaringan, yang punya grup, yang punya grup, dia pun beradaptasi. Artinya adaptasi itu karena ada beberapa faktor penting kalau menurut kita, yaitu karena untuk menghindari yang namanya delik hukum. Dan yang kedua, karena mereka juga beradaptasi sistem apa yang dipakai oleh aparat hukum, aparat polisian, Densus, aparat pemerintahan, dalam konteks bukan hanya penegakan hukum. Tadi sistem deradikalisasi atau Densus itu pencegahan, mereka juga amati, mereka juga pelajari, sehingga mereka ikut di dalamnya. Yang kita khawatirkan, mereka akan gunakan sebagai media, sarana atau wasilah kalau dalam Islam, untuk sarana kamuflase. Ya, artinya mereka tetap tidak fenomena ini bukan pola baru ini. Dalam fenomena ini
bukan meninggalkan cara yang lama. Cara yang lama yang kita amati secara intelijen tetap mereka lakukan. Hanya saja karena menghindari delik hukum, sementara waktu dia adaptif untuk mengkamuflase, bergerak di bawah permukaan, mereka harus hati-hati. Nah, hati-hati ini yang menyebabkan aktivitas itu melambat, bukan berhenti. Artinya masyarakat jangan melihat walaupun kita berhasil menciptakan zero attack hampir 3 tahun ya, 2023, 2024 ini 2025, tinggal nunggu 2 bulan ini berarti kan udah 3 tahun. Bukan berarti aktivitas teror tidak ada. Tidak ada. Ada, tetap ada. Pola-pola lama mereka jalankan, iya. Hanya saja melambat karena mereka harus hati-hati untuk menghindari delik hukum itu. Karena mereka sudah pengalaman, pernah ditangkap, mereka sudah pernah jadi napiter, ex-napiter. Ketika mereka keluar yang masih merah, tentu mereka akan menjadi senior yang membimbing para junior-juniornya harus bagaimana bersikap, berperilaku di dalam organisasi untuk mencapai tujuannya berdasarkan pengalaman atau belajar mereka di dalam tahanan, antar sama mereka, kenapa dulu saya ketangkap, kenapa kamu ketangkap, terus bagaimana kedepannya kita harus bertindak. Itulah adaptif. Bukan berarti zero attack ini nggak ada teror. Ada, bukan berarti pola yang lama tidak dilakukan, tidak. Mereka mengembangkan, salah satunya mereka melakukan penyebaran propaganda di dalam medsos ini, perpulutan di dalam medsos. Apakah kelompok jaringan yang grup juga melakukan? Iya. Nyasarnya kemana? Menyasarnya adalah ke perempuan dan anak-anak di bawah umur. Kenapa perempuan? Karena perempuan ini ada 2 hal yang penting. Mereka bisa, kalau ISIS dan sekarang di Indonesia itu JAD, perempuan itu berperang pemahaman mereka. Berbeda dengan Al-Qaeda. Kalau Al-Qaeda perempuan haram, nggak boleh untuk dilibatkan. perang, nggak boleh dilibatkan. Iya. Nah, perempuan ini sulit untuk dilacak karena mereka bercadar dan aktivitas banyak di rumah. Artinya, sekali dia aktivitas pasti kemungkinan akan melakukan karena dia dipersiapkan dan yang menyiapkan itu ada di luar, di domisi perempuan, sehingga ISIS itu melihat, jadi melihat perempuan ini punya potensi untuk melakukan aksi teror. Itu yang mereka harapkan. Yang kedua, perempuan itu dia ternyata lebih militan di dalam medsos daripada laki-laki. Iya. Perempuan itu kalau sudah orang wanita sekarang bilang wah my time, nah itu udah lebih gila daripada laki-laki. Dan ras Iya, terkuat. dan ras terkuat, dan dia di medsosnya itu luar biasa daripada laki-laki itu. Dan itu juga menjadi pesan, dan kalau perempuan sudah mau melakukan, seharusnya laki-lakinya harus memancing yang laki-laki gitu. Siap. Betul. Itu yang terjadi. Siap. Nah, ini sangat menarik Komandan. Yang anak-anak ini belum kita bahas nih, kemudian setelah perempuan terus anak-anak. Kalau saya melihat profiling mereka satu-satu, ternyata ada disfungsi keluarga atau disfungsi parenting tadi itu. Mereka kebanyakan kehilangan figur ayah, terus ada pembulian dan sebagainya, itu faktor yang lain lagi. Tapi ini dari disfungsi keluarga dulu. Nah, Pondok melihatnya seperti apa nih? Salah satu broadcast yang dari Cegah itu kebanyakan keluarga yang utuh bisa menderat atau memitigasi paham-paham radikal ini. Nah, kemudian melihatnya seperti apa? Bisa saya jelaskan seperti ini. Untuk apa terorisme? Atau kenapa orang masuk ke kelompok teror? Untuk apa aksi teror itu? Ya, dengan pertanyaan apa yang diinginkan teroris? Itu ada 3 hal yang diinginkan oleh teroris, yaitu faktor ketidakpuasan. Yang kedua, untuk membentuk grup jaringan yang memiliki problem yang sama, kepemikiran yang sama.
yang dinamakan enabling group. Yang ketiga, akhirnya melegitimasi ideologi, melegitimasi pemahaman yang sama, pemikiran. Nah, itu harus dia perjuangkan bahwasanya pemikiran ideologinya dia itu yang benar lewat grup tadi, lewat kelompok-kelompok orang yang saling berkumpul dari ketidakpuasan. Nah, faktor ketidakpuasan ini menjadi arena propaganda dan perebutan. Karena ketidakpuasan ini ada 3 faktor. Ada faktor kehilangan legitimasi, kehilangan rasa dihormati, atau kehilangan faktor need, kepercayaan diri. Nah, faktor need yang hilang ini bahaya kalau ada faktor narasi, doktrin-doktrin, materi-materi paham tertentu yang dia baca, yang dia dengar, yang dia diskusikan, maka bisa bersatu antara faktor kehilangan signifikasi kehormatan tadi dengan faktor narasi tadi. Nah, faktor narasi ini akan lebih gencar di dalam propaganda jika tergabung di dalam networking, dalam jaringan. Jaringan itu bisa jaringan grup yang ada di luar medsos maupun jaringan di dalam medsos. Nah, yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz itu karena faktor need ini, faktor kenapa dia kehilangan signifikasinya, kehilangan rasa kehormatannya. Ini banyak faktor. Tiap-tiap orang itu berbeda permasalahannya. Kenapa dia menjadi teroris? Kenapa dia akhirnya terekrut dan bersedia bergabung dengan teroris? Ini penyebabnya awalnya berbeda-beda. Tiap orang di dalam tahanan yang kita tangkap oleh teroris itu mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Cara penanganannya pada akhirnya untuk mengambilkan berbeda-beda, tidak bisa. Jadi bukan faktor tunggal, nggak bisa, harus dicari faktor psikologinya, faktor sosial, kultural, dikeluarkan dan sebagainya. Apa yang menyebabkan dia kehilangan faktor signifikasi ini, faktor need-nya ini, sehingga dia merasa tidak puas. Tadi yang disampaikan oleh Pak Sofyan, faktor keluarga, yaitu parenting. Parenting itu kekurangan peran orang tua, bisa dari ayah atau ibu di dalam hal mengontrol anak, mengasuh anak, membimbing anak, memberikan teladan ke anak, sehingga anak kehilangan faktor teladan ke orang tuanya, kehilangan figur ayah. Figur ayah itu bukan hanya karena broken home saja, perceraian kedua orang tua, bukan hanya itu saja. Mungkin kesibukan ayah dalam hal mencari nafkah, dia harus memenuhi nafkah keluarga, sehingga dia pergi mungkin keluar kota, pergi keluar negeri berlayar, atau mungkin dia pergi pagi, pulangnya maghrib atau isya, capek, tidak lagi mengontrol bagaimana pendidikan anaknya, pelajarannya apa, nilai-nilainya apa, anak kemana. Itu banyak faktor yang harus kita gali. Belum lagi mungkin orang tuanya ada di rumah, tapi mungkin orang tuanya orang tuanya bertengkar, galak dan sebagainya. Itu juga bisa menyebabkan, atau mungkin cerai, akhirnya berganti ayah sambung, ayah tirinya nggak perhatian. Ini banyak faktor yang harus kita gali untuk mengembalikan dia untuk sembuh lagi, untuk keluar dari pemikiran ideologi tadi. Itu salah satu yang harus kita lakukan. Nah, jadi berbagai faktor bisa menyebabkan, mungkin keluarganya baik-baik, tapi mungkin lingkungan tempat dia bersosialisasi di sekitar rumahnya dia atau di sekolahnya, mungkin dia banyak dibullying. Itu juga bisa menyebabkan si anak itu terlibat masuk ke jaringan karena ketidakpuasan tadi. Dia mencari teman yang sama, teman yang mungkin mengalami hal yang sama, satu frekuensi, untuk menyalurkan ketidakpuasan tadi, membuli dia setelah dia punya kemampuan, punya harga diri dan sebagainya. Ini bahayanya. Atau mungkin ada beberapa kasus, misalnya si anak ini, mohon maaf, berbeda perilaku seksnya. Dia ada beberapa kasus suka ke laki-laki, perempuan suka ke perempuan, atau mungkin pernah disodomi. Itu juga ada kasus di anak-anak ini yang akhirnya dia menyebabkan tadi rasa ketidakpuasan tadi, di mana dia harus menyalurkan, di mana harus media yang
menaungi dia sehingga dia merasa menjadi seseorang dan dihargai. Ya, karena mereka memang di bawah umur 18 tahun masih mencari jati diri. Ini yang harus kita sama-sama cari solusinya, karena bagaimanapun juga di Indonesia ini yang saya baca di Litbang Kompas itu sekitar 20% atau lebih itu masalah parenting di Indonesia. Ini kan bisa menjadi problem, bukan hanya masuk ke terorisme, bisa aja masuk ke narkoba atau kejahatan-kejahatan yang lain, atau penyimpangan sosial, kehidupan sosial yang lainnya, tawuran, sebagainya, dan di antaranya siap itu karena faktor, salah satunya faktor parenting dan faktor-faktor yang lain. Oke. Terima kasih Bunda. Salah satu kenapa dalam penanganan anak ini itu cenderung mendiversi atau dengan menggunakan restoratif justice, tidak dengan melakukan penegakan hukum. Karena memang dalam amanat undang-undang itu di pasal 35 itu memposisikan anak sebagai korban. Sebagai korban. Nah, ini kenapa kemudian faktornya? Nah, padahal kalau kita lihat ini syarat-syarat dan delik hukumnya sudah bisa kemudian dipidana dengan Undang-Undang Nomor 5 2018. Ini pada komandan gimana ini? Pertama, penanganan anak itu kita tidak bisa menggunakan hukum acara terorisme, tetap harus menggunakan hukum acara pidana anak. Iya. Dan terus melibatkan KPAI, melibatkan banyak stakeholder gitu. Dan rata-rata pada akhirnya adalah dominan menggunakan restoratif justice. Restoratif justice itu tertuang, walaupun kalimatnya atau kata tidak menggunakan restoratif justice, tapi di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 pasal 35 itu anak-anak harus kita lindungi karena mereka menjadi korban terorisme. Korban terorisme itu bukan karena korban aksi teror sehingga dia mengalami luka atau meninggal, bukan hanya itu saja, tapi anak-anak yang terpapar radikal itu dikategorikan sebagai anak korban terorisme yang negara harus hadir, negara harus melindungi. Nah, caranya memang ada beberapa cara, misalnya dengan penegakan hukum yang sambungannya tetap harus deradikalisasi dan kembalikan ke masyarakat seketika dia sembuh. Kita akhirnya memutuskan untuk mengambil jalan ke deradikalisasi. Ya, nah, restorasi justice itu deradikalisasi untuk kita ambil, tetapi bukan dalam kerangka penegakan hukum, tetapi secara kekeluargaan atas persetujuan keluarga, dengan kita hadirkan stakeholder dari Pemda, dari BPA dan lain sebagainya untuk bersama-sama ke keluarga, untuk menjelaskan keluarga, membuat surat pernyataan untuk anaknya bisa kita bina, kita kembalikan. Kita jelaskan dulu untuk orang tuanya memahami, mengerti, memang perlu anaknya untuk dibina supaya tidak menjadi radikal. Itulah yang menjadi alasan-alasan kita kenapa langkah deradikalisasi atau restorasi justice tadi kita ambil. Kemudian alasan kemudian mereka masih sekolah. Iya. Berbeda dengan yang sudah tidak sekolah, yang sudah dewasa. Iya, seperti teroris yang umur 25, 30 atau lebih dari itu. Maka kita lakukan penegakan hukum karena faktor sekolah tadi juga kita pertimbangkan untuk masa depan dia, karena dia masih anak-anak, dan tentu akan kita lihat juga tingkat radikalisasinya. Apakah kita akan kesulitan untuk mengobati dia, untuk mengembalikan dia menjadi anak-anak yang normal seperti yang lainnya? Tentu itu kan untuk membantu dia, masa depan dia, untuk membantu kalau ini anak-anak ini banyak, untuk membantu masa depan bangsa ini. Seperti itu, kita pertimbangannya banyak hal. Salah satu yang menarik dari kasus virtual recruitment ini adalah pola
patterns yang menjadi alat untuk merekrut anak lain. Ya. Nah, itu kan kalau kita lihat kebanyakan berasal dari game online. Ya. Bagaimana anak-anak ini menggunakan game Roblox, saya sebutkan saja. Ada beberapa juga faktor dari TikTok dan sebagainya. Dan kemudian setelah mereka terkumpul, mereka main di situ, mereka ternyata bisa simulasi dan simulasi perang, kondisi seperti di Marawi di Filipina, kondisi di Timur Tengah, custom bajunya juga bisa milih sendiri, dan mereka takbir di situ saling berkomunikasi. Komandan melihatnya pola baru ini seperti apa nih komandan? Ini menurut saya ternyata fenomena ini nggak hanya terjadi di Indonesia, di hampir beberapa tempat. Memang ternyata melalui game online ini lalu digiring mereka kepada grup khusus. Di situ ada sistem penyaringan, ada istilahnya harwat. Jadi ada perawatan di sana, lalu masuk kepada indoktrinisasi. Di dalam grup itu atau di grup WhatsApp maupun Telegram mulai masuk, ada kursus peledakan, ada wal baru, kemudian ada doktrin takfir dan sebagainya. Lalu setelah itu action. Nah, kemudian melihat polanya seperti ini gimana? Sebenarnya pola propaganda dan perekrutan di luar media sosial dengan di media sosial itu tadi yang disampaikan itu sama sebenarnya. Hanya saja sekarang media sosial mengupload pola-pola propaganda perekrutan di luar medsos, bagaimana bisa diterapkan di luar medsos. Sebenarnya sama polanya, karena mereka itu kan menyebarkan propaganda dulu, narasi dilempar dulu untuk mencari orang-orang tadi yang kehilangan signifikasi tadi, yang faktor need yang agak tidak puas. Nah, media sosial yang dipakai itu YouTube, ya, WhatsApp, ya, karena YouTube ini dan WhatsApp ini bisa juga dipakai statusnya. Contoh untuk tadi yang mengadaptasi, mengamankan delik hukum tadi. Contoh saya kelompok teror atau Amir teror. Saya untuk menghindari delik, saya kadang memasang status, dan status setiap hari berganti-ganti. Nah, status itu diambil oleh simpatisan-simpatisan saya yang di dalam medsos. Kadang ada izin, kadang tidak, memang saya biarkan untuk diambil ke YouTube-nya dia. YouTube-nya orang-orang yang di dalam grup itu dimasukkan di dalam grup di WhatsApp-nya, seperti itu. Cara ambil di kelompok teror di jaringan itu melakukan itu. Jadi orang-orang yang di medsos seperti yang perempuan tadi, yang perekrut tadi, ngambil statusnya, saya nggak usah nyebut, ngambil ke target siapa, ada di Jakarta ini, ada. Ngambil di status, orang itu masang di status, nah statusnya diambil. Nah, secara jaringan mereka terkoneksi, kalian berhubungan. Itu dari delik hukum tadi. Ya, teman dari delik hukum tadi. Yang sudah pintar tadi, kelompok jaringan itu melakukan itu. Nah, yang di bawahnya, yang rentan terhadap delik hukum ini, ya udah dibiarkan risiko kamu. Nah, ada di YouTube, ada di WhatsApp, ada di Telegram. Nah, ketika mereka terkumpul beberapa orang ini, ketika mereka sudah ngelek, masuk ke propaganda, ngelek, perlu seleksi kan? Nah, seleksinya itu roadblock. Nah, roadblock yang dipermainkan itu kan mereka bisa cari komunikasi antara perekrut yang menyeleksi dengan si anak-anak ini. Biasanya roadblock yang dipermainkan seperti di perang-perangan, perang dengan polisi. Perang dengan tentara. Itu oleh perekrut adalah dilihat girohnya, semangatnya dia bagaimana, tingkat militansinya mana, itu dipisah-pisahkan. Disaring. Ya, disaring-saring. Bisa dilihat dari cara dia bermain, bisa dilihat dari bagaimana dia mengucapkan verbal dan lain sebagainya. Itu perekrut paham, dipisah-pisahkan, dimasukkan dalam grup-grup tersendiri untuk kemudian
semakin diberikan narasi-narasi tadi. Jadi istilah faktor need, kemudian narasi, doktrin-doktrin diberikan. Sehingga mereka terbentuklah grup. Di situ ada grup. Nah, mereka saling bergantung, mereka saling memotivasi, mereka saling membantu karena sudah ada sama grup yang satu pemahaman, yang satu kepentingan lah, yang satu pemikiran. Itu yang dikhawatirkan akan semakin kuat nantinya, terlebih kalau mereka sudah saling ketemu fisik di lapangan. Itu yang kita khawatirkan. Itu. Oke. Ini sangat menarik sekali. Dan di situ setelah didoktrin, kalau kita lihat nih kan dari file HP mereka yang diperiksa oleh Densus 88 itu ternyata selain kursus peledakan ada buku-buku yang menurut saya sejak 2014 ini Densus dalam melakukan penangkapan biasanya menyita barang bukti. Nah, bukunya tuh selalu ketemu seperti buku Kitab Tauhid, kemudian ada lagi buku seperti Usus Salasa, ada yang paling sering itu adalah Nawakidul Iman yang dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini buku ini sebagai alat doktrinisasi. Saya kan dilibatkan dalam deradikalisasi di Bangka Belitung, di Kalimantan Tengah, di Jogja, bahkan sampai ke Surabaya. Itu rata-rata kelas gitu. Itu menganggap bahwa Pancasila ini togut, Pancasila ini adalah kekufuran, Indonesia adalah negara kafir karena tidak menegakkan syarat Islam. Itu kan doktrinnya selalu itu saja dan ada kesamaan gitu. Nah, tadi kembali kepada game Roblox dan sebagainya, perlu nggak dalam mitigasi ini mengurangi risiko terkait ini? Sepertinya untuk platform Roblox game dan sebagainya yang beroperasi Indonesia, karena hampir kalau saya lihat sudah ada 60 juta di seluruh dunia pengguna Roblox dan sebagainya. Anak saya juga suka Roblox, sama anak saya juga. Itu gimana? Apa harus ada pesan-pesan atau memang harus ada kehadiran orang tua untuk selalu memonitoring dan sebagainya sehingga kita bisa mengurangi risiko itu? Identifikasi tentu sudah kita lakukan di dalam proses penegak hukum dan deradikalisasi tadi. Tentu identifikasi, profiling, pola-pola yang mereka lakukan kan kita lakukan penyelidikan. Artinya identifikasi sudah. Nah, identifikasi yang kita dapat ini kan perlu kita sosialisasikan. Nah, sosialisasikan ini karena terkait dengan masalah di hulu, bisa dibilang awal seseorang masuk ke terorisme, maka harus melibatkan banyak stakeholder untuk mensosialisasikan ke keluarga, lewat juga media sosial, lewat media cetak misal, atau lewat televisi. Ini harus disosialisasikan sehingga banyak warga negara kita, banyak keluarga yang mengetahui kalau ini menjadi problematik, sehingga awal orang yang nggak sadar menjadi sadar dengan sosialisasi itu, sehingga dia aware-nya, hati-hatinya terhadap anak, terhadap keluarganya itu lebih tinggi lagi. Kembalilah terhadap keluarga kamu, sangat mungkin keluarga kamu akan menjadi korban tadi. Nah, ini perlu disosialisasikan, harus melibatkan banyak stakeholder, pemerintah harus hadir, negara harus hadir, termasuk terkait masalah aplikasi di media sosial itu memang kita, kalau di kita ya hanya bisa sebatas memonitor, kemudian cyber patrol, kemudian mengblok akun-akun yang memang bersifat intoleran, radikal dan terorisme kita blok. Tapi mereka sudah bilang tumbuh 1000 terus, satu tumbuh 1000. Nah, kita juga sudah melakukan koordinasi dengan Kominfo Info ke Komdiki yang sekarang namanya Komdiki. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka terus melakukan upaya-upaya itu, walaupun kendala-kendalanya juga cukup banyak karena militansinya di mereka sendiri.
Dan yang tadi kita di dalam teknologi media sosial ini seakan kita tidak punya kemerdekaan, tidak bisa kedaulatan cyber kita tuh masih cyber itu kita nggak ada, karena itu bukan teknologi kita, tapi teknologi itu sudah termanfaatkan oleh masyarakat banyak yang memang dengan melalui jalur kita, melalui pemerintah kita, memang untuk kesejahteraan umum. Tapi terkait dengan pemanfaatan teknologi ini untuk kejahatan dan hal-hal yang tidak baik, itu kedaulatan kita itu saya berpikir kurang, karena kita tidak bisa mengintervensi full, karena mereka itu berasal dari negara luar, aplikasi negara luar dan sebagainya. Walaupun masuk izin, tetapi tidak serta-merta menghentikan itu. Itu yang kami catat ketika kita koordinasi, mereka tidak bisa sebetulnya menghentikan itu. Itu yang menjadi kendala. Karena itu bukan teknologi kita, teknologi luar. Satu sisi kalau kita tutup semua, masyarakat juga banyak dirugikan. Itu sehingga memang kita menginginkan dalam sosialisasi itu masyarakat, keluarga mampu menimbang anggota keluarganya dalam memanfaatkan teknologi itu, minimal mengontrol apa yang dilakukan oleh anak-anak. Akhirnya ya bukan sebatas itu yang kita bisa lakukan, masyarakat lakukan, keluarga lakukan, ya lakukan gitu. Seperti itu, karena nggak bisa di blok semuanya, nggak bisa dihentikan semuanya. Karena nanti kalau dibatasi, nanti kayak Nepal. Betul. Itu bahaya juga. Kita terlalu represif. Jadi ada paradok. Betul. Artinya kedaulatan di dalam medsos ini kita bisa melindungi warga negara. Ya, jika kita punya teknologinya sendiri, kita punya teknologi sendiri, menciptakan teknologi sendiri, kita akan bisa menguasai. Dan tentu kalau kita menciptakan teknologi itu, ketika dipublish, ya harus bersaing dengan teknologi luar. Itu kendalanya, masalahnya itu. Tapi yakinlah kita bisa. Baik, kita lanjutkan terkait akselerasi digital. Kalau kita mengaca kepada teori Fatalimugada, ada 5 atau 6 stages tangga-tangga orang untuk menuju orang berbuat. Dalam banyak jurnal yang dikeluarkan oleh banyak akademis di Barat maupun di Eropa dan di Amerika, itu ada 4 tahap komandan. Pertama itu tahapannya ada namanya praradikal, baru identitas diri, indoktrinisasi, lalu kemudian jihadisasi. Nah itu tahapan-tahapannya gitu. Nah ada juga yang mengkritik bahwa relasi kuasa seseorang yang terakut itu, terutama ini anak, itu juga tidak mengalami ketidakadilan dan sebagainya. Dan kasus bom Surabaya 2018 itu juga saya rasa cuma 2 tangga 3 tangga sudah jadi. Bagaimana orang tua mengintervensi pada anaknya untuk melakukan aksi, kita akan berkumpul di surga, kita akan berkumpul gitu. Dan kemudian bagaimana seorang guru kepada muridnya, sehingga mereka ini tidak kuasa untuk menolak. Kemudian melihat fenomena ini ada percepatan, dan kalau kita hitung melihat dari BAP ternyata hanya butuh beberapa bulan saja, 6 sampai 36 bulan kemudian. Dan kalau kita rata-rata tuh cuma 22 bulan, mereka sudah siap pakai. Sementara ini mematahkan semua. Dulu mungkin sebelum 2015 itu cukup waktu bertahun-tahun, kita menganggapnya sebagai sistem tradisional. Itu pelatihan seperti apa? Jadi untuk melihat apa yang akan kita gunakan
tangga tadi untuk dari awal merekrut sampai siap untuk melakukan aksi amaliyah, memang tiap orang berbeda dengan orang lain. Tiap target teroris berbeda dengan target teroris yang lain. Maka inilah pentingnya bagaimana kita mengidentifikasi, meneliti seteliti-telitinya untuk kita menemukan penyebab-penyebabnya, untuk kita bisa melihat tangga-tangga tadi. Memang ada yang 6 tangga cocok dengan 1, 2, 3 target. Kemudian ada yang 4 tangga, bahkan ada yang 2 tangga. Itu konteks tiap target ternyata berbeda-beda. Ya, ada kalanya perekrutan dalam keluarga. Karena perekrutan keluarga memang kakeknya udah NI, bapaknya jadi JAD atau CI, anaknya jadi CRI juga. Itu kan konteksnya berbeda dengan target yang keluarganya memang keluarga umum. Nah, itu yang bisa kami jelaskan, memang tiap orang akan menjadi berbeda bagaimana tangga menuju tahapan untuk menjadi aksi amaliyah. Seperti tadi dicontohkan bagaimana keluarganya kita di Surabaya, anak-anaknya dia tidak perlu mengalami ketidakadilan karena di dalam keluarga dia sudah adil. Tapi kenapa dia langsung bisa melakukan? Karena memang dia hidup terdoktrin, sudah ternarasi di dalam kelompok grup di keluarganya. Nah, itu tentu berbeda dengan target yang lain. Kemudian terkait dengan medsos ini, apa bahayanya di dalam propaganda dan perekrutan medsos ini? Dengan yang tradisional adalah masalah waktu. Dengan medsos ini kecepatannya luar biasa. Dia lebih cepat untuk bisa membuat anak itu mempunyai pemikiran ideologi radikal. Itu lebih cepat ya daripada yang tradisional. Kenapa? Karena lewat HP, di mana di dalamnya ada aplikasi-aplikasi itu yang setiap saat dia bisa megang, setiap saat dia bisa menggunakan, dia bisa menggunakan komunikasi 24 jam. Nah, bahkan kadang tidak terkontrol oleh orang tuanya. Tapi kalau yang tradisional ini memang lebih lama waktunya untuk dia bisa sampai ke tahapan amaliyah, dari aksi direkrut, di propaganda, perekrutan, akses dan sebagainya, itu lebih lama karena dia waktu ketemunya juga diatur. Bisa seminggu sekali, bisa 3 hari sekali, bahkan 2 minggu sekali, dinilai terus. Tapi juga yang menjadi perbedaan, yang cepat ini tentu fondasi pemikiran ideologinya tadi tentu tidak sekuat dengan yang dipropaganda dan direkrut dalam proses waktu yang lama. Nah, itu perbedaannya. Tapi bagaimanapun juga alangkah bahayanya yang cepat ini, yang medsos juga bahaya karena dia bisa merekrut banyak orang dalam waktu cepat. Pemikirannya langsung radikal, yang dikhawatirkan ini menjadi ancaman seseorang ini menjadi lone wolf, dia beraksi sendiri, atau leaderless jihad lah, 1-2 di dalam anggota grup itu melakukan aksi amaliyah tanpa terkontrol oleh si perekrut tadi, yang namanya leaderless jihad. Karena motivasinya walaupun dengan pisau dapur, lone wolf. Tadi kemudian bilang kalau perekrutan melalui digital itu yang kemudian menghasilkan operasi lone wolf, memang eskalasinya nggak sebesar seperti bom Bali, bom Australia yang begitu matang dan sebagainya. Itu sedikit perbedaannya. Tapi bagaimanapun juga kita berpikir bukan hanya apakah mungkin ancaman itu berwujud nyata, aksi amaliyah atau aksi teror yang menimbulkan banyak korban. Bukan hanya itu saja yang kita cegah. Mencegah itu bukan hanya mereka untuk tidak melakukan aksi teror sehingga menimbulkan korban. Ini yang salah dipahami. Yang salah dipahami kadang oleh masyarakat, salah dipahami oleh pemerintah juga, aparatur juga dalam membaca undang-undang. Mencegah itu adalah mencegah orang itu tidak berpaham terorisme, tidak berpaham ideologi radikal, tidak berpaham intoleransi. Itu harus kita cegah dari hulunya. Kenapa? Semakin banyak orang-orang yang radikal, semakin banyak orang-orang yang berpaham terorisme atau intoleran, ini sangat rentan orang-orang, kelompok-kelompok orang seperti ini untuk
dikendalikan, diarahkan oleh orang-orang yang berkepentingan, yang sifatnya jahat karena untuk kepentingannya, untuk diarahkan, untuk diperjalankan, misal untuk membuat kerusuhan, membuat demo, membuat onar, melempar bom molotov dan sebagainya, atau untuk proksi, perang asimetris dalam proksi. Tidak perlu negara itu harus datang, militernya datang ke Indonesia, tidak. Tapi lewat intelijennya mengendalikan orang-orang kelompok ini yang udah notabene jelas paham di Islam itu berbeda-beda, banyak, ya kan? Suku di Indonesia juga bersuku-suku, banyak. Potensi untuk memecah belah itu besar melalui kelompok-kelompok yang sudah melegitimasi ideologinya dia, itu yang paling benar. Itu yang baik. Contoh Arab Spring, hancur semua sekarang negara Arab. Tidak perlu negara militernya datang ke sana, tapi lewat intelijennya memproksi lewat orang-orang yang seperti ini, perempuan seperti ini bahaya. Nah itu yang dalam arti konteks itu mencegah, bukan hanya mencegah aksinya saja, tapi berpikir apakah mungkin orang ini akan dipergunakan oleh orang-orang yang berkepentingan. Sangat mungkin. Di mana kita mau menjaga kesatuan ini? Bagaimana mau mensejahterakan rakyat ini, memajukan bangsa ini kalau kita nggak bersatu? Artinya mencegah itu adalah mencegah jangan sampai mereka termanfaatkan, jangan sampai mereka besar. Seperti itu. Jadi mencegah itu jangan disempitkan hanya ke aksi amalia, tetapi mencegah sejak dini harus kita cegah. Jangan sampai mereka bisa dimanfaatkan oleh proksi-proksi dalam perang asimetris. Itu cukup bahaya karena contohnya sudah nyata di Syria, Irak hancur, Afghanistan hancur, Yaman hancur, sekarang ke arah Afrika hancur. Hati-hati, jangan sampai bangsa kita mengalami hal seperti itu melalui orang-orang ini yang ekstrem kanan maupun yang ekstrem kiri juga berpotensi untuk dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingannya tanpa melihat keselamatan, keutuhan bangsa ini. Ya. Terima kasih banyak Saudara. Demikian bincang-bincang kita, podcast kita terkait virtual recruitment pada anak-anak. Ini cukup menarik, tapi karena waktu yang sangat terbatas, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahi muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.